Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam. Kali ini saya akan membawakan cerita mistis pendaki saat mendaki di Gunung Semeru. Dan banyak penampakan di sana. Ada penampakan pocong dan Dewi penunggu Ranu Kumbolo. Seperti apa ceritanya? Mari kita sama-sama simak videonya. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dan memiliki panorama alam yang memikat. Tak heran, banyak di antara pecinta pendakian gunung mengarahkan tujuannya ke gunung yang satu ini. Di balik itu semua, Gunung Semeru memiliki 1000 cerita mistis yang pernah dialami oleh sejumlah pendaki. Bahkan masyarakat di sekitar Semeru tahu betul tentang cerita mistis yang sangat kental dengan kehidupan di sana. Inilah 4 kisah di luar nalar manusia, biasa pertemuan dengan makhluk tak kasat mata. 1. Mendaki sama orang asing. Ini dialami sekelompok tim pendaki berjumlah 5 orang. Di tengah perjalanan pendakian, mereka bertemu seorang wanita yang mengaku pergi mendaki ke gunung tersebut sendirian. Karena iba, kelima orang pendaki mengajak bergabung bersama-sama untuk mencapai puncak Semeru. Namun, di tengah perjalanan suasana sudah mulai sore. Bahkan di sekitar lokasi suasana mulai remang-remang. Mereka pun memutuskan berkemah. Sehubungan dengan cuaca dan situasi tidak memungkinkan untuk dilanjut, tempat yang dijadikan berkemah di salah satu pos pemantauan pendaki. Seperti biasa, dalam berkemah, satu orang berjaga untuk menghalau binatang buas. Yang lainnya istirahat. Saat bertugas, orang yang berjaga dan mendapat tugas menjaga kondisi sekitar mengaku melihat wanita asing itu keluar dari tenda berjalan menuju arah hutan. Rasa khawatir pun muncul. Orang dalam kelompok yang mendapat tugas itu memutuskan mengikuti si wanita yang keluar tadi. Entah mengapa, dalam hitungan beberapa langkah sang wanita menghilang. Dalam benak orang yang membuntutinya, kenapa jalannya cepat sekali? Padahal hari hampir gelap dan di sekitarnya banyak pohon besar. Takut terjadi apa-apa, orang yang giliran berjaga tadi berinisiatif membangunkan rekannya yang lain. Mereka sepakat setelah hari mulai terang akan mencari si wanita misterius itu bersama-sama. Siang pun tiba. Mereka bersiap untuk mencari sang wanita misterius yang meninggalkan kemah saat malam tadi. Saat melakukan pencarian sosok wanita misterius, mereka dikejutkan dengan penemuan sosok mayat yang mirip dengan wanita misterius yang tengah mereka cari. Penemuan jasad wanita itu berada di dasar jurang Semeru. Kelompok pendakian itu lalu menghubungi tim SAR melalui kontak walkie dan telepon seluler. Belakangan diketahui sang wanita misterius itu adalah seorang pendaki yang hilang di Gunung Semeru sebulan sebelumnya. 2. Penunggu Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo adalah salah satu tempat di Gunung Semeru yang dianggap memiliki banyak penunggu tidak kasat mata. Pendaki diimbau untuk sampai di lokasi ini sebelum malam tiba.
Dapat dibayangkan jika para pendaki belum sampai di tempat Ranukumbolo sebelum malam, apa yang akan terjadi? Tentunya imbauan itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Konon, penunggu Ranukumbolo diyakini sebagai jelmaan sosok dewi perempuan yang kerap muncul di tengah danau. Bahkan, sejumlah pendaki mengaku melihat jelmaan sosok sang dewi dan kemunculannya ditandai adanya kabut tebal seperti embun. Bukan hanya sosok jelmaan seorang dewi, tapi makhluk halus lain pun sering dijumpai para pendaki saat melintas di Ranukumbolo. Konon, makhluk halus itu adalah hantu pocong. Hantu pocong kerap menampakkan diri saat para pendaki kemalaman melewati Ranukumbolo. Cara menampakkan hantu pocong kepada pendaki yaitu melayang di udara sambil tertawa kecil dengan suara nyaring. Bahkan penampakan wajah yang begitu seram. 3. Ditegur penunggu Gunung Semeru. Inisial BA, pendaki asal Malang, Jawa Timur, menceritakan pengalamannya saat mendaki Gunung Semeru tahun 2009. BA bersama 3 rekannya berencana menginap di kawasan Kalimati selama perjalanan dari Ranupane menuju titik menginap. Mereka melewati Oro-Oro, Ombo, dan Comoro Kandang. Dari wilayah itu, medan yang dilalui terus menanjak dan terjal hingga jambangan keempat. Pendaki merasa kelelahan akibat medan yang ekstrim. Tanpa disadari, salah seorang di antara mereka ngomel tak karuan. Ini pakai bahasa Sunda ya, yang tak pantas untuk diucapkan di wilayah asing baginya. Sesampainya di tempat aman, keempat pendaki itu dengan santai bergegas mendirikan tenda. Mereka beristirahat untuk mengumpulkan tenaga untuk persiapan keesokan harinya melanjutkan pendakian. Setelah kondisi dianggap aman, keempatnya mulai disergap rasa ngantuk dan terlelap tidur. Saat itulah mulai dirasakan ada keanehan. Perasaan mereka seperti ada orang yang menarik pelan keluar dari tenda. Mereka terbangun dan semuanya sudah berada di luar tenda. Di antara mereka pun terjadi adu mulut, saling tuding satu sama lain. Terlebih BA mengaku ada yang memukul dari belakang. Anehnya, setelah terasa ada yang memukul, PA melihat sebuah bangunan mirip pemandian putri di kawasan Arjopodo. Dari peristiwa aneh itu, mereka berempat pun menyadari hal itu mungkin karena umpatan-umpatan kotor dan sombong yang keluar dari mulut rekan mereka. Sebagian balasannya mereka mendapat teguran dari penunggu Gunung Semeru. 4. Prajurit Arjopodo. Arjopodo merupakan salah satu tempat di Gunung Semeru yang banyak menyimpan misteri. Untuk bisa sampai ke puncak Mahameru, pendaki mesti melewati tempat ini. Arjopodo adalah tempat sepasang arca diletakkan di ketinggian 3002 mdpl. Keberadaan arca ini masih menjadi misteri di kalangan pendaki. Orang-orang yang mengaku pernah melihat penampakan arca ini menyebutkan hal yang berbeda. Ada yang menyebutkan kedua arca ini berukuran kecil. Ada pula yang mengatakan sebaliknya. Konon, kedua arca ini sudah tidak utuh lagi kondisinya karena kepalanya hilang dan terpotong.
Demikian 4 pengalaman mistis yang pernah dialami pendaki Gunung Semeru. Sampai di sini dulu ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain cerita yang lain.